Dalam pertemuan kali ini saya akan menerangkan mengenai deklarasi Juanda. Ada beberapa aspek yang saya akan terangkan. Yang pertama yaitu arti penting deklarasi Juanda bagi Indonesia, terutama terkait arti penting wilayah laut bagi ekonomi Indonesia. Di awal kemerdekaan, wilayah batas laut Indonesia mengacu pada peraturan masa Hindia Belanda, yakni ZEE. Dalam peraturan ini, pulau-pulau yang ada di Indonesia sejauh 3 mil saja dan dari garis pantai tidak boleh melintas atau tidak boleh mengambil harta laut dari Indonesia tersebut. Oleh sebab itu, kapal-kapal asing negara laut tidak boleh mengambil sumber daya atau lewat dalam jarak ini. Namun beberapa tahun setelahnya, para petinggi negara mempertimbangkan perlu adanya aturan mengenai sistem laut Indonesia. Tujuannya untuk memberikan pemberitahuan legalitas wilayah perairan Indonesia kepada dunia luar. Isi dari deklarasi Juanda. Maka pada 13 Desember 1997 sebuah deklarasi dilakukan. Adapun yang menjadi inisiator adalah Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Juanda menganggap perlunya mengubah sistem ketatalautan Indonesia untuk mengubah zona teritorialnya. Dalam deklarasi ini, Juanda memberikan informasi pada negara luar bahwa wilayah laut sekitar yang berada dalam wilayah kepulauan Indonesia menjadi wilayah kesatuan dan kedaulatan NKRI. Salah satu isi dari deklarasi Juanda adalah sebagai berikut: bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia yang tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau pengairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan deklarasi tersebut, banyak negara yang setuju dan tidak setuju. Contohnya seperti negara besar di Amerika, Inggris, mereka tidak setuju karena mungkin karena mereka tidak terima dengan kekayaan laut Indonesia yang begitu luasnya. Selain itu juga ada beberapa negara yang masih setuju dengan deklarasi ini, yakni seperti Filipina, Ekuador, dan Yugoslavia. Tentu saja ini sangat menguntungkan Indonesia karena dengan kepulauan Indonesia, negara Indonesia akan mempunyai wilayah laut yang sangat luas, dan untuk para nelayan juga bisa melakukan pencarian ikan di wilayah laut yang lumayan besar dari sebelumnya. Untuk aspek yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai deklarasi Juanda sebagai bentuk aplikasi wawasan Nusantara. Bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan Indonesia yang selama 25 tahun terus-menerus diperjuangkan oleh Indonesia telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Pengakuan resmi asas negara kepulauan ini hal yang penting dalam mewujudkan suatu kesatuan wilayah sesuai dengan deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Dan wawasan Nusantara yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 3 atau UN, bisa disingkat UNCLOS 3 tahun 1982, melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, PBB resmi mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi keuntungan bagi rakyat Indonesia mata pencarian sebagai maritim, banyak Indonesia sebagai nelayan dan petani. Jadi untuk para nelayan bisa mungkin melebarkan sayapnya lagi dalam Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Nusantara dalam deklarasi Juanda. Hari Nusantara merupakan perwujudan dari deklarasi Juanda yang dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan kedua Indonesia. Bagaimana tidak, karena melalui Kepres nomor 126 2001 dikukuhkan sebagai Hari Nusantara, artinya setiap tanggal 13 Desember mulai diperingati sebagai salah satu hari nasional.
Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember merupakan penegasan dan penyingkatan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sayangnya, untuk yang keempat, saya akan menjelaskan tentang arti penting wawasan Nusantara bagi warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara adalah sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar, secara harfiah. Wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan secara kontekstual. Istilah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosio-kultural